Cinta Sejatiku, Nida Istri Pak Ustadz yang Alim, Part 6. Sebelum lanjut, bantu channel ini dengan tekan tombol subscribe dan like channel ini jika sudah. Terima kasih. Intercontinental Hotel Bali adalah salah satu hotel bintang 5 bernuansa surgawi. Saat ini menjadi pilihanku untuk menginap bersama keluarga atas sahku ini. Sebuah hotel layaknya surga yang berada di bumi dengan letaknya yang berada dekat dengan bibir pantai dan berlokasi di Jalan Uluwati 45 Jimbaran. Kami tiba di lobi dan disambut oleh pegawai hotel yang sangat ramah. Tak lupa sebuah handuk putih kecil yang telah diberi tamu-ramuan bunga diberikan kepada kami berlima. Juga welcome drink yang langsung dihajar oleh Panji dan Putri serta Tama, namun dibantu dengan Nida. Tunggu Bun, ayah mau check in dulu, ujarku lagi-lagi tanpa sadar hingga membuatku bungkam. Maaf keceplosan, gumamku pelan. Dan aku yakin Nida mendengarnya. Dia hanya mengangguk pelan saja. Aku sempat melihat anak-anak sudah langsung berhambur ke belakang karena kebetulan memang pemandangan di belakang langsung terhubung dengan laut. Ada 4 kolam renang yang keseluruhannya dapat digunakan oleh para tamu hotel. Setelah itu, aku langsung menuju ke resepsionis dan menyebutkan namaku yang telah membooking kamar di hotel ini sebelumnya. Beres masalah administrasinya, aku kembali ke Nida, yang ternyata sedang berdiri memandangi anak-anak yang sedang bermain kejar-kejaran di belakang sana. Aku bahagia melihat mereka senang, ceria, dan bahagia seperti itu, Nid. Ujarku begitu aku tiba di dekat Nida. Nida menoleh melempar senyum. Makasih Kak, makasih sudah baik kepada kami. Ya memang sudah seharusanku mengajak mereka seperti ini, Kak. Aku langsung menangkap ada yang sedang menjadi kekhawatiran Nida saat ini. Mau menanyakan mengenai kamar nginapnya? Tanyaku. Dia mengangguk kemudian menunduk kembali. Aku menyewa 2 kamar. Kamar 1 buatku, kamar satunya buat kalian biar aku tidur sendiri nanti. Begitu mendengar kalimat itu, Nida mengangkat wajahnya, menatapku kemudian menghela nafas seperti merasa lega sekali. Aku mengerti keraguanmu, Nid. Maafkan Nida Kak, iya dimaafkan kok, balasku. Kukepalkan kedua tanganku ini ketika rasa ingin menyentuh kepalanya datang secara tiba-tiba. Tidak, aku tak boleh melakukannya lagi. Sejak pertemuanku tadi di bandara, Nida sebetulnya sudah memberikan sinyal peringatan sementara agar aku menghormatinya. Agar aku tidak lepas kendali dengan cara tidak bersalaman denganku. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku bisa tahan selama beberapa hari ke depan untuk tidak sekedar mengusap kepalanya, mencium keningnya. Terima kasih Kak, sayup-sayup ku dengar gumap Nida berusan. Apakah dia menyadari sikapku barusan yang menahan segala rasa dalam diriku ini? Aku hanya mengangguk pelan saja menjawabnya. Kemudian kami pun memanggil anak-anak untuk bergegas ke kamar. Dibantu oleh 2 orang pelayan hotel yang membawakan barang-barang kami ke kamar. Oh kirain sekamar Pak. Satu seruan dari pelayan hotel langsung membuatku menoleh bersamaan dengan Nida. Istri lagi ngambek makanya tidurnya berpisah. Ujarku dengan cepat agar tak memberikan ruang pikiran liar para pelayan hotel ini. Oh pantes. Aku melirik ke Nida. Dia hanya tersenyum saja. Kemudian masuk ke kamar bersama anak-anak. Begitupun diriku masuk ke kamar yang kebetulan letak kamar kami berdampingan dan langsung duduk di sofa sambil menyalakan garpitku. Dan kamar ini sengaja kupilih yang smoking room biar bisa santai. Karena nggak mungkin waktu itu
Waktuku akan banyak bersama Nida. Beberapa saat kemudian, Poppy Slang, geng yang menjadi inspirasi bagi salah satu lagu slang ini adalah pusat para backpacker di Bali. Tipikal wisatawan yang menginap di sekitar Poppies ini adalah wisatawan berbudget rendah. Maka tak heran jika warung makan dan kios yang berjualan barang di sini pun menjajakan barang-barang dengan harga murah. Namun saat ini cukup menarik perhatian Nida bersama anak-anak untuk sekedar singgah dan membeli beberapa cenderamata sebelum melanjutkan perjalanan kami. Kemudian kami tiba di Legian, di jalan yang dulu sempat terkenal karena peristiwa bom Bali. Suasananya sangat hiruk-pikuk saat sore bergantian malam justru semakin ramai karena memang Legian ini terkenal dengan berbagai hiburan malamnya. Akhirnya pemberhentian kami sekarang di salah satu restoran yang tidak terlalu mewah dan tentu saja dijamin halal. Kami menikmati makan malam bersama dengan penuh canda dan tawa. Sesekali aku ikut menempali candaan mereka. Dan tak terasa, waktu menunjukkan pukul 9:30 malam. Maka setelah membayar di kasir, aku mengajak mereka untuk kembali ke hotel. Karena menurutku malam ini sudah cukup dan waktunya istirahat, mengingat liburan kami bersama masih beberapa hari lagi. Jadi masih banyak waktu keesokannya. Beberapa saat kemudian, sejam lamanya aku duduk di teras sambil menikmati udara sejuk dan ditemani secangkir kopi. Sesekali pandanganku ke arah balkon kamar di samping, rupanya pintunya masih belum terbuka. Apakah mereka sudah tidur? Padahal ini masih jam 10 lewat. Padahal aku ingin mengobrol dengan Nida malam ini. Setidaknya meski kami terpisah oleh 2 balkon, tapi kami masih bisa mengobrol, masih bisa saling lihat-lihatan. Tapi apa sekarang? Lampu pun sudah dimatikan. Terpaksa. Aku hanya menikmati malam, hanya sendirian saja. Kuhembuskan asap rokok yang mengepul ke udara, meratapi hidup, menikmati bintang yang bertaburan di atas sana, menatap cahaya rembulan yang seolah-olah tersenyum meledekku. Saat aku meraih ponsel untuk sekedar mengecek pesan yang masuk, tiba-tiba terdengar suara pintu dibuka. Krek. Aku menoleh sesaat dan aku menelan ludah sendiri saat mendapati penampilan Nida malam ini. Dia hanya memakai piyama milik kamar hotel dan mengeringkan rambutnya di luar. Apa dia tidak sadar aku berada di samping balkon ini? Kak, kenapa belum tidur? Hah? Satu suruhan kecil di saat aku masih saja menatapnya yang sedang fokus mengeringkan rambutnya membuatku hampir saja keselak. Itu artinya dia tahu kalau aku ada di dekatnya. Setelah menarik nafas dalam-dalam, aku mengangguk pelan kemudian menjawabnya. Ya, lagi menikmati malam saja, Nit, balasku. Anak-anak sudah tidur? Nida kemudian meletakkan handuk di atas kursi, kemudian berjalan mendekat ke batas balkon. Dia berdiri menatapku. Sudah, pada capek mereka. Apalagi Tama, tidurnya mirip banget sama ayahnya. Oh iya, padahal kan kamu tak pernah melihatku tidur. Bagaimana kamu tahu aku tidur sama seperti Tama? Hanya menebak saja, Kak. Balasnya singkat. Kamu bisa aja, Nit. Kak, ya, makasih untuk semuanya. Makasih sudah memberikan kebahagiaan seperti ini buat anak-anak.
Ya, aku akan selalu memberikan kebahagiaan seperti ini jika kalian menginginkannya dariku, Nit. Balasku sok puitis. Entah mengapa malam ini aku merasa bagai seorang pemuda yang tengah berbincang dengan gadis pujaannya. Tapi apalagi Nida, sepertinya tidak pantas Nida mendapatkan kebaikan dari kakak terus-menerus kak. Nida takut nantinya Nida tak bisa membalasnya. Aku tak butuh kamu membalasnya. Ini murni karena akunya yang ingin memberikan kalian kebahagiaan. Dalam tanda kutip, bukan berarti aku mempunyai tujuan lain. Tidak sama sekali. Maksud kakak? Aku belum cerita kalau aku punya istri dan anak, bukan? Belum, Kak. Nah, aku punya istri yang aku cintai, punya putri, dan aku minta maaf jika ini akan membuat suasana hati kamu tak menyenangkan. Tapi alangkah baiknya jika aku jujur, aku juga bukan tipe suami yang akan menduakan istriku, atau katakanlah menikahi wanita lain di belakang istri. Nida tersenyum. Alhamdulillah kalau begitu, Kak. Makanya jika kamu berpikir aku ingin memanfaatkanmu, maka kamu salah. IKR, siapa juga yang mikir gitu, Kak? Tumben bisa bercanda nih betina. Ya kali, bersambung part 7.